Shalom, rekan-rekan persekutuan kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan edisi hari ini. Kita patut bersyukur bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita menikmati pertolongan dan campur tangan Tuhan selalu. Dan yang mengizinkan kita ada sampai pada saat ini dalam anugerahnya menikmati kekuatan dan kesehatan selalu. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan waktu bersama-sama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Dia. Saya mengajak kita semua sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 89. Kalau tiada dekat Yesus, kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 89, kalau tiada dekat Yesus. Kalau tiada dekat Yesus, hatiku menjadi murung, baik burung, baik bunga-bunga, tiada ku suka renung. Kelam kabutlah matahari, rumput nampak layu dan kering. Jikalau Yesus hampiri, hatiku bersuka hening. Harum nama juru selamat dan suaranya sangat merdu. Al-Masih mengucap berkat dan susah dan tangis lalu. Kalau selalu dekat Yesus, hatiku merasa sedap. Setiap hari jadi raja, kedukaan segera lenyap. Marilah kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur pada saat ini ya Tuhan, bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kami, Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu peliharakan kami. Kami tahu Tuhan bahwa hanya dekat kepadamu kami boleh merasakan ketenangan dan kedamaian. Kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Di tengah-tengah segala kesibukan kami, tanggung jawab kami sebagai ibu rumah tangga, baik itu pekerjaan di seputar rumah, begitu juga dengan saudara-saudara kami dalam pekerjaan mereka di luar rumah. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh menjalani seluruh aktivitas kami dengan baik dalam pertolongan dan dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur kami boleh diberikan kesempatan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Secara khusus kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon urapan dan kuasa dari-Mu agar firman Tuhan yang akan kami renungkan kami boleh pahami, boleh menjadi bagian kehidupan kami, menuntun kami untuk selalu kuat dan teguh di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Telah saya pilih dari kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca. Kita akan merenungkannya saat ini dengan sebuah tema, berkat di balik ujian hidup. Berkat di balik ujian hidup. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, kita selalu diajar oleh Tuhan untuk hidup berbesar hati dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Bukan hanya saat ketika kita merasa bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan, tetapi juga bahwa saat kita sedang diperhadapkan kepada masalah-masalah, kepada ujian-ujian kehidupan, kita selalu dituntut untuk berbesar hati. Kita selalu dituntut untuk mampu menerima setiap keadaan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab melalui ujian-ujian tersebut, iman kita akan semakin dimantapkan oleh Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Dan tentu saja bahwa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah, kita akan menikmati berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Memang kadangkala ketika kita diuji, ya seolah-olah itu tampak menyakitkan, itu terasa menyedihkan pada awalnya, pada permulaannya. Tetapi firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bahwa Rasul Yakobus justru menganggap itu, memperhitungkan setiap ujian, setiap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Ya, tidak mudah hal itu kita boleh terima dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, bahwa anak-anak Tuhan dituntut untuk selalu hidup dalam kebesaran hati. Sebab dalam kebesaran hati itulah kita mampu melihat, kita mampu menerima, dan kita mampu menantikan apa yang sebenarnya Tuhan sedang rancangkan di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang akan kita lihat bersama-sama? Bahwa berkat apa yang dapat kita terima melalui setiap ujian kehidupan yang kita alami. Yang pertama ialah bahwa melalui ujian Tuhan membentuk karakter kita. Melalui ujian Tuhan membentuk karakter kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap ujian Tuhan mengizinkan karakter kita semakin diperbaiki. Tuhan mengizinkan karakter kita semakin diperhalus. Tuhan mengizinkan bahwa dalam setiap ujian Tuhan akan semakin memperbaiki karakter kehidupan kita. Mungkin kita semakin dibentuk melalui kesabaran kita. Mungkin kita semakin dibentuk dalam ketulusan hati kita. Mungkin kita semakin dibentuk dalam kerendahan hati kita. Mungkin kita semakin dibentuk dalam kejujuran kita. Mungkin kita semakin dibentuk dalam penyerahan dan penghormatan kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan pasti kerjakan ketika kita sedang menghadapi ujian dan persoalan kehidupan. Yang pertama ialah Tuhan mau semakin memperbaiki. Tuhan mau semakin memperlengkapi kita melalui karakter-karakter yang baik di dalam hidup kita ini. Itulah sebabnya mari miliki kebesaran hati bahwa menerima setiap ujian itu, menerima setiap cobaan itu, ya, karena kita tahu bahwa ada kebahagiaan yang Tuhan siapkan, ada berkat yang Tuhan siapkan untuk kita. Dan disitulah kita mampu melihat apa sebenarnya yang Tuhan mau, apa sebenarnya yang Tuhan izinkan untuk kita boleh jalani, dan kita akan nikmati di kemudian hari di dalam kehidupan kita ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkat apa yang Tuhan siapkan dalam setiap ujian yang kita alami, ialah bahwa melalui ujian kita semakin mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Setiap orang yang mampu mengarahkan hatinya kepada Tuhan,
dalam segala perkara hidup, terutama ketika sedang menghadapi ujian dan cobaan kehidupan. Orang-orang itulah yang mampu melihat berkat di balik keadaan sulit, di balik situasi yang tidak menyenangkan, di balik keadaan-keadaan yang membawa kesulitan di dalam kehidupan kita ini. Sebab kita tahu bahwa ujian iman membimbing kita untuk lebih bersandar kepada Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Bahwa biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Seorang yang mampu mempertahankan pandangan hidupnya kepada Tuhan akan terus mampu menjalani hidup ini dalam ketekunan, akan pengiringan kepada Tuhan. Dan itu pula lah yang mampu membuat mata rohani kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dari setiap situasi dan keadaan. Tuhan yang baik, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengasihi kita, tidak akan mungkin berniat jahat, tidak akan mungkin punya niat yang tidak baik dalam kehidupan anak-anaknya. Tetapi justru bahwa melalui setiap ujian yang Tuhan beri, Tuhan mau menyatakan bagaimana Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, bagaimana Dia sungguh-sungguh peduli akan kehidupan kita. Bahkan dari setiap ganjaran yang Tuhan beri, kita tahu itu adalah pekerjaan Tuhan untuk anak-anak yang dikasihinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus datang kepada Tuhan. Dalam segala pengucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan untuk setiap perkara hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Saya tahu tidak seorang pun dalam kehidupan kita ketika menjalani hidup ini rasanya semuanya senang terus. Rasanya semuanya baik-baik saja. Tetapi pasti ada hal-hal dalam kehidupan kita yang membawa kesedihan, yang membawa luka, yang mungkin membawa sakit hati. Dan Tuhan mau memproses kita dari setiap hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya mari terus memiliki kebesaran hati sehingga kita mampu melihat berkat Tuhan di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menutup persekutuan kita ini di dalam doa, dalam syukur, dan dalam permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan, pada saat ini kami kembali bersyukur, kami kembali berterima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan buat kami. Ketika kami merenungkannya, kami semakin dikuatkan lagi menjalani kehidupan kami ini. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi cobaan yang berat. Saat ini kami sedang menghadapi pergumulan kehidupan yang berat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu mengasihi kami, yang mengizinkan segala sesuatunya terjadi karena Tuhan punya maksud dan rencana indah buat kami pribadi lepas pribadi. Itulah sebabnya ajar kami untuk terus mengimani firman-Mu ini, bahwa dalam setiap pencobaan akan memberikan kebahagiaan buat kami. Dalam setiap ujian iman akan memberikan kami ketekunan supaya kami boleh menjadi sempurna seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Teruslah bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa, sehingga firman-Mu ini akan mampu kami hidupi, akan mampu kami pedomani, akan terus menjadi terang dan pelita buat kami menjalani hidup ini. Ya Tuhan, kami berdoa, Tuhanlah terus yang akan menopang kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami setiap hari. Kami tahu tugas-tugas yang banyak, tanggung jawab yang berat yang harus kami emban di dalam kehidupan kami. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kami yakin, kami percaya
Tuhan akan memampukan kami untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab kami sebagai ibu rumah tangga yang Tuhan sudah boleh izinkan buat kami mengemban tugas itu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berkatilah seluruh keluarga kami, suami dan anak-anak kami semua dalam perjuangan kehidupan kami, dalam setiap rencana kami. Engkau kiranya selalu memberkati. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan selalu, perlindungan yang sempurna, sehingga ketika kami beraktivitas, keluar masuk kami dari rumah kami masing-masing, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami tetap aman menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bagi yang sakit kami berdoa, Tuhan berikanlah mereka kesembuhan dan kekuatan pemulihan yang sempurna dari-Mu. Bagi mereka yang dalam keadaan lemah iman, pulihkanlah mereka dan berikanlah mereka kesadaran agar di kesempatan yang lain kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk aktivitas kami masing-masing. Kami bersyukur ada banyak ibu-ibu yang boleh mengapresiasikan diri saat ini. Ada banyak usaha-usaha yang sedang dikerjakan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan peluang itu. Kami berdoa Engkau memberkati setiap usaha rekan-rekan kami. Bahkan kami berdoa saudara-saudara kami yang bergumul dengan kehidupan rumah tangga, keuangan mereka, kiranya Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan di dalam iman mereka selalu. Kami berdoa kepadamu pada saat ini untuk persekutuan dan pelayanan kami. Teruslah menopang kami sehingga persekutuan yang kami jalani semakin hari semakin baik, semakin menyenangkan hati Tuhan. Semua pengurus yang ada Tuhan berkati sehingga persekutuan ini indah dalam pemandangan Tuhan dan membangun iman kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya kami mohon, biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Bapa di dalam surga, tuntunan Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk melantik saleh-salehnya. Amin. Demikian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita tetap kuat dan teguh di dalam iman. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.